Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak pemateri kita untuk pemateri MPLS online untuk materi selanjutnya, yaitu dengan judul materi Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Nanti akan saya perkenalkan semuanya. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang semua untuk anak-anakku yang telah bergabung di room meeting ini. Semoga materi yang akan dibawakan oleh Bapak pemateri nantinya akan bermanfaat tentang kita. Karena materi kali ini membahas tentang aman bencana di satuan pendidikan. Oke, sebelumnya perkenalkan diri kembali, saya selaku moderator ingin menyampaikan CV dari pemateri yang akan dibawakan oleh nama Bapak Yuding SPD, tempat tanggal lahir Pinrang 31 Desember 1965, alamat di Palimpung, nomor HP atau WA 081-242-848-675. Pendidikan beliau, pendidikan terakhir di sarjana pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Sebagai guru PJOK di UPT SMK Negeri 8 Pinrang dan menjabat sebagai wakil kepala UPT SMK Negeri 8 Pinrang bidang sarana dan prasarana. Oke, anak-anakku semua, itulah tadi CV dari Bapak pemateri. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Yuding SPD untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Yuding dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian masih semangat? Insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, rahmat dan dayanya, terutama nikmat iman diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan lindungan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dalam keadaan situasi seperti sekarang ini masih tetap selalu dilindungi dari wabah yang selama ini kita kenal dengan COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan anak sekalian tetap menjalankan himbauan pemerintah, terutama tetap menjaga kebersihan dan selalu memakai masker apabila kita keluar, dan jauhi atau hindari berkerumun. Meskipun kalau ada urusan kita keluar bersama dengan teman, selalu kita harus menjaga jarak agar kita bisa terhindar dari apa yang kita tidak inginkan. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita curahkan kepada beliau menjadi syafaat bagi kita insyaallah di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada anak-anak sekalian apa itu manajemen atau bencana yang bisa terjadi di mana saja, baik di tempat kita tinggal maupun di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, dan dimanapun bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tentu dibarengi dengan beberapa macam ujian. Dengan adanya
bencana dan ujian itu diberikan kepada manusia tentu untuk menguji sampai di mana keimanan dan kesalehan kita sebagai selaku muslim. Anak-anak sekalian saya cintai, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit animasi yang perlu kita saksikan bersama sebagai obat pengantar di mana kita tamat dan kemana kita sekolah. Mudah-mudahan animasi yang ini yang kami putarkan bisa memberikan sedikit motivasi buat anak-anak sekalian untuk menuju ke jenjang lebih tinggi dan untuk masa depan anak-anak sekalian. Ya, kami persilakan untuk melihat di monitor. Alhamdulillah, aku lulus. Kira-kira mau melanjutkan sekolah kemana ya setelah lulus dari SMP ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dani, ayah dan ibu mau bicara tentang sekolahmu ke depan. Iya, Pak. Kamu mau melanjutkan sekolah kemana? Saran ayah, kamu sekolah di SMK otomotif saja, agar punya keahlian khusus. Dani, kamu yang prihatin dan rajin belajar ya. Iya, Pak. Iya, Nak, dengarkan saran ayahmu tadi. Nanti kamu sekolah di SMK saja, agar nanti bisa meneruskan usaha bengkel ayahmu. Iya, Bu. Memang aku pilih sekolah di SMK. Aku mau ngambil jurusan otomotif karena aku suka di bidang itu. Hai, kenalkan. Aku Dani. Saya Rangga. Oh iya, Dani, alasan kamu sekolah di SMK apa? Kalau aku ingin punya keahlian khusus di bidang otomotif, aku mau memajukan usaha bengkel ayahku. Kalau kamu, apa alasannya masuk SMK? Aku ingin punya keahlian khusus otomotif dan nanti mau cari kerja. Dan nanti kalau sudah bekerja, saya akan melanjutkan kuliah. Memang tamatan SMK bisa kuliah? Ya bisa dong, apalagi kita punya keahlian dasar, tinggal melanjutkan saja. Oh, begitu ya. Ya udah, ayo kita masuk kelas. Ayo. Ada Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Saya wali kelas kalian di jurusan otomotif. Sekarang, Bapak mau tanya, apa kelebihan sekolah SMK dengan sekolah lanjutan lainnya? Saya tahu, Pak. Oh iya, silahkan. SMK menciptakan SDM yang siap pakai dan siap kerja. Saya juga tahu, Pak. Oh iya, silahkan.
SMK menciptakan tenaga yang ahli dan kreatif di bidangnya. Ya, betul semua jawaban kalian. Semoga kalian berhasil dan sukses semuanya nanti. Iya, Pak. Wah, bengkelnya rame juga tuh. Bengkel siapa ya? Wah, guru SMK aku tuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat datang di bengkel kami. Oh, ini bengkel kamu, Dani. Iya, Pak. Bapak bangga, kamu telah sukses. Buktikan bahwa kamu bisa lebih sukses dan lebih maju lagi ya. Iya, Pak. Amin. Ya, itulah tadi sedikit animasi yang kamu saksikan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat anak-anak sekalian. Yang tentu menjadi harapan kedua orang tua Ananda. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan semua bisa menjadi kenyataan. Dengan masuknya kalian masuk di SMK Negeri 8 ini, tentu kita mempunyai harapan-harapan yang lebih baik untuk masa depan kita. Anak-anak sekalian, apa yang menjadi materi seperti yang kamu lihat di layar ini, tentu ini merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua. Bahwa bencana bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun. Baik itu di tempat-tempat kita bekerja, bermain, di sekolah, dan dimanapun bisa saja terjadi. Seperti di awal pembukaan tadi saya katakan bahwa Allah itu menguji hambanya tentu dengan berbagai macam cara untuk melihat siapa yang sabar dan tabah menjalani ujian tersebut. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, dalam pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 8 ini, tentu banyak hal-hal yang perlu kita harus ketahui, ya, terutama apa dan bagaimana itu bencana bisa terjadi. Dalam latar belakang peringatan Hari Internasional bulan Oktober tahun 2006 dan 2007 dengan tema PRB dimulai di sekolah. Ya. Kemudian terbentuknya Konsorsium Pendidikan Bencana atau biasa juga disingkat dengan KPB sebagai salah satu aktor pendidikan bencana. KPB di-lead oleh organisasi dunia yang biasa juga disingkat dengan OCHA. Nah, sekarang ini dikepalai oleh MDCM atau Muhammadiyah Disaster Management Center. Oleh karena itu, anak-anak sekalian perlu mengetahui kapan dan di mana bisa saja terjadi bencana. Tanda-tanda bencana itu tentu kita tidak bisa prediksi tanpa alat-alat teknologi yang canggih. Ya, yang bisa memprediksi sekarang itu adalah BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Ya. Nah, tentu kalau kita sebagai manusia biasa bisa saja melihat tanda-tanda. Apalagi sekarang ini perubahan pancaroba
kita bisa melihat di mana-mana terjadi bencana, terutama yang baru kemarin yang terjadi di daerah Palopo, daerah Masambah. Kita lihat bahwa di sana ada terjadi banjir bandang. Nah, istilahnya banjir bandang ini tidak terjadi pada tempat yang, tapi terjadi di tempat lain kemudian datang secara tiba-tiba. Nah, itu namanya banjir bandang. Jadi air yang jatuh atau turun di hulu kemudian mengalir dengan derasnya membawa beberapa material longsor, membawa air beserta dengan lumpur sehingga banyak rumah dan penduduk yang tertimbun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita di daerah Pinrang ini tidak terjadi demikian. Ya, tapi perlu kita wanti-wanti waspadai terutama musibah yang biasanya terjadi yaitu angin puting beliung. Ya. Ya, biasanya yang terjadi di daerah dataran rendah. Ya, seperti yang terjadi baru-baru di Kabupaten Sidrap. Ini di Pinrang juga tapi bagian pantai. Ini tentu kita juga yang daerah perkotaan atau daerah yang kita merasa anggap aman, jangan kita terlena. Jangan sampai tiba-tiba tanpa ada persiapan. Tentu di dalam persiapan ini kita perlu mengetahui tanda-tandanya. Terutama kalau kalau kita ke sekolah, tiba-tiba datang angin, tentu kita bisa melihat bahwa ini adalah tanda-tanda ada angin puyuh. Ya, angin puyuh. Anak-anak sekalian diharapkan supaya kalau ada yang terjadi di sekolah seperti ini, kita sebaiknya mencari tempat yang lebih aman. Ya, lebih aman. Karena di sekolah itu adalah tempat yang terbuka, terutama di bagian lapangan. Ya. Jadi kalau terjadi seperti itu, mudah-mudahan tidak. Ya. Kita mencari tempat yang aman, hindari jendela, hindari pohon, di bawah pohon, dan terutama yang banyak di situ yang bisa mengakibatkan kita cedera. Ya. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan yang menjadi bencana bisa saja kita lakukan tindakan-tindakan preventif. Ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita mencari tempat yang aman, berlindung di tempat yang aman, dan menghindar dari tempat-tempat yang biasanya mengakibatkan kita cedera. Ya, slide lain, coba kita lihat. Nah, ada namanya sekolah siaga bencana. Jadi kita harus siaga. Maksudnya siaga di sini yaitu mempersiapkan diri apabila terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Toh, kalau itu yang terjadi, ada yang kita tidak inginkan itu terjadi, nah tentu bagaimana pertolongan pertamanya. Nah, tentu kita mencari pertolongan kepada orang-orang terlebih dekat. Kemudian setelah itu kita membawa ke tempat-tempat pengobatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Ya. Karena ini bencana bisa saja kena siapapun, meskipun hindari kalau memang Tuhan mau mencoba kita, tentu yang terjadi itulah yang terbaik. Ya. Oleh karena itu perlu ada namanya standar operasional prosedur dan sistem peringatan dini. Tentu
kami dari selaku pembina atau guru-guru di SMK ini, tentu kami akan mengarahkan Anda sekalian ke tempat-tempat yang lebih aman agar anak-anak sekalian bisa terhindar dari malapetaka tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi pertimbangan dan pemikiran dan untuk keselamatan kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekalian, anak-anak sekalian, mudah-mudahan tetap semangat mengikuti materi-materi selanjutnya. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan anak sekalian tetap semangat. Sekali lagi saya ucapkan selamat memasuki sekolah baru, yaitu SMK Negeri 8 Pindrang. Mudah-mudahan nanti anak-anak sekalian bisa lebih berprestasi. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pemateri kita, Bapak Yuding SPD yang telah menyampaikan materi tadi, materi singkat tentang siaga bencana di satuan pendidikan. Sesuai dengan disampaikan tadi oleh Bapak Yuding SPD, bahwa bencana itu kita tidak tahu kapan dan di mana bencana itu akan datang. Tetapi memang di satuan pendidikan ini sendiri kita wajib untuk siap siaga, karena walaupun resiko itu selalu ada, tetapi bagaimana kita di satuan pendidikan ini mampu meminimalisir resiko jika memang suatu saat terjadi bencana. Tapi kita berdoa bersama semoga tidak ada bencana di kampung kita ini, terutama di Kabupaten Pindrang. Oke. Terima kasih kepada Bapak Yuding SPD selaku materi. Ini Pak, ada pertanyaan yang muncul di anak-anak kita di kolom chat ini, tapi nanti kami akan lebih paparkan lebih jelas lagi pada grup yang sudah dibuat sebelumnya, bahwa nanti kita akan diskusi secara lepas di situ karena terkendala jaringan juga bagi anak-anak kita yang ada beberapa yang tidak bisa bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yuding SPD selaku pemateri, yang dalam hal ini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Baiklah, untuk mengakhiri ini saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang telah menyaksikan dan hadir di room meeting ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya, di pemateri-pemateri selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.